إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Para alim ulama, syekhul masyayikh, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat Jumat Masjid Nurul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin saudara-saudara kita sampai hari ini masih ada yang sakit. Mari kita doakan semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita merindukannya, merindukan akan syafaatnya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya merupakan potret suri tauladan yang sangat istimewa dan sangat ideal, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih anaknya sendiri, beliau tanpa ada protes sedikit pun juga akhirnya melaksanakan perintah tersebut. Setan berusaha untuk menghalang-halanginya, akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya bergeser ke istri Nabi Ibrahim alaihissalam, berusaha untuk mencegah agar supaya Nabi Ibrahim tidak melaksanakan perintah Allah SWT. Tapi apa jawaban dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam? Selama itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan pernah menghalang-halangi suamiku. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak anaknya di suatu tempat untuk melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Nabi Ibrahim menjelaskan kepada putranya, bukan berarti tidak ingin melaksanakan perintah dari Allah, tapi ingin menenangkan hati putra Nabi Ibrahim, satu-satunya pada saat itu. Ternyata Nabi Ismail pun juga menjawab dengan begitu tegasnya, laksanakan wahai ayahku, senantiasa engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar, termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah potret keluarga dengan tingkat ketaatan yang sangat tinggi dan sangat ideal. Terkadang kita menemukan seorang ayah yang baik, tapi ibu yang tidak baik.
Terkadang kita mendapatkan ibu yang sangat baik dengan putra yang sangat baik, tapi ayah yang tidak baik. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya memberikan contoh suri tauladan yang sangat istimewa dalam tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita pun juga bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk bisa sampai kepada ketaatan kita kepada Allah SWT. Dalam surat Al-Hajj ayat 35, Allah SWT menjelaskan bagaimana karakteristik orang-orang yang tunduk, patuh dan taat kepada Allah SWT itu. Di antaranya adalah allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang senantiasa ketika disebutkan atau mendengar Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya, mereka langsung gemetar. Gemetar di sini tidak dalam kondisi yang faktual, tapi bagaimana dia mengkontrol dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Maka dia akan terus senantiasa terjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Para sahabat ketika membaca Al-Qur'an dalam surat Asy-Syura itu ada wa fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Itu tidak ada yang bisa tidur setelah itu. Mereka berpikir semalaman ketika membaca ayat itu, apakah aku termasuk fariqun fil jannah atau fariqun fis sa'ir? Sehingga membuat para sahabat ini tidak bisa tidur, tidak tenang. Padahal kita tahu semua bahwa kualitas ibadah para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah kualitas yang terbaik. Tapi mereka masih betul-betul khawatir. Dan senantiasa terjaga, terkontrol dirinya untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Nah inilah, seandainya kita terus konsisten bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada, ittaqillah haitsuma kunta wa bi'is-sayyi'atil hasanati tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ketika tidak hanya sekedar ketika kita di masjid saja, tapi ketika kita di tempat kerja, di kantor kita, kemudian di pasar dan lain sebagainya, mari kita terus konsisten dan yakin bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi kita. Sehingga dengan itulah kita akan sampai kepada ketaatan kepada Allah SWT dengan ketaatan yang sempurna. Bisa juga wassabirina ala ma'asabahum, yang bisa mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah SWT itu melalui kesabaran kita. Dalam kitab Sifrus Sa'adah ada dibagi 3 kondisi orang-orang yang sabar. As-sabru 'inda ta'ah, yaitu kesabaran ketika hamba-hamba Allah SWT menjalankan perintah Allah SWT dengan penuh kesabaran. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, melangkahkan kakinya menuju masjid ini, jika tidak dengan kesabaran, maka akan terasa berat, terasa akan terbebani untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid, atau untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 fardu. Sebagaimana orang-orang munafik. Orang munafik ini selalu keberatan jika melaksanakan sholat, khususnya sholat subuh dan sholat isya. Sholat subuh ini karena mereka merasa masih ngantuk, maka terasa berat untuk melaksanakan sholat. Kemudian ketika isya mereka merasa kelelahan setelah bekerja. Nah itulah orang-orang munafik, berbeda dengan orang yang beriman dengan tingkat kesabaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, maka niscaya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian al-sabru 'indal ma'siyah,
Ini yang tidak mudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabar ketika berhadapan dengan kemaksiatan. Di luar sana, godaan-godaan kemaksiatan selalu mengintai kita. Jika kita tidak memiliki kesabaran dan ketahanan diri yang baik, maka niscaya kita akan terjebak, terjerumus dalam perbuatan maksiat itu. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar yang begitu viral bagaimana 15 pegawai KPK tertangkap karena memeras sesama napi yang ada di rutan KPK. Dengan jumlah total uang yang dia terima itu 6,5 miliar rupiah. Yang seharusnya dia berada di garda depan dalam menegakkan tindak korupsi, tapi justru mereka lah pelaku-pelakunya. Karena mereka ini jelas tidak memiliki kesabaran yang baik ketika berhadapan dengan kemaksiatan tersebut. Ya, sebagaimana saudara-saudara kita yang di PHK dari pekerjaannya, tidak ada yang dikerjakan, tidak ada income yang dia dapatkan, kemudian ada godaan yang ada di hadapannya, ditawari untuk mengantarkan sebuah paket dengan gaji yang begitu fantastis, ternyata dia harus mengantar paket itu yang berisi narkoba. Tapi karena atas nama kebutuhan yang mendesak, kemudian kesabaran yang tidak dia miliki, maka dia terjebak oleh perbuatan maksiat tersebut. Kemudian kesabaran dalam indal musibah, as-sabru indal musibah. Kesabaran ketika kita berhadapan dengan berbagai macam musibah dan kesulitan. Ini juga tidak mudah, karena kita terkadang berat menerima cobaan, musibah, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan apa yang kita miliki. Terkadang kita tidak kuat untuk menerima cobaan-cobaan itu. Tapi dengan kesabaran yang ketahanan diri yang baik, maka insya Allah kita akan bisa melaluinya. Artinya kita tidak pernah suudzon dengan Allah SWT. Yahdi qalbahu, yaitu rela dengan apa yang sudah Allah tentukan untuk kita semuanya. Tidak pernah mengeluh dan lain sebagainya. Maka dengan itulah kita akan diantarkan kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang sangat istimewa. Kemudian yang berikutnya wal muqimis shalah, orang yang mendirikan salat. Kita bisa mengecek, bisa memastikan akhlak seseorang baik atau tidak melalui salatnya. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat tapi tidak bisa menjadikan sholat itu sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya melaksanakan sholat sebagai ritual rutin, tapi tidak ada nilai tambah dari ibadah sholat yang dia lakukan. Mestinya sholat-sholat itu bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana tidak? Kita subuh sudah bangun, harus sholat subuh, kemudian berangkat bekerja, zuhur kita sudah sholat lagi. Setelah itu asar kita sudah sholat lagi. Maghrib kita sudah sholat lagi. Setelah itu ditutup dengan sholat isya. Tidak ada rentang waktu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Seandainya kita betul-betul menyadari dengan baik ibadah sholat yang kita kerjakan itu niscaya akan mengantarkan kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang bisa mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari segala yang telah Allah rezekikan kita menafkahkannya kepada orang yang membutuhkan. Kita cari dulu orang yang terdekat, itu adalah kerabat-kerabat kita. Mungkin ada paman kita, ponakan kita, sepupu kita yang masih miskin. Mari kita dahulukan untuk kita bagikan sedekah, nafkah, infak yang kita bagikan. Kemudian orang-orang yang terdekat di kita, tetangga-tetangga kita yang miskin, kita pastikan mereka semuanya mendapatkan bagian dari infak yang kita bagikan. Karena dari situlah kita akan bisa semakin taat kepada Allah SWT.
kita semakin yakin bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah SWT, kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari mana asal muasal harta itu dan digunakan untuk apa harta itu. Selama kita gunakan dengan baik, ketika sudah sampai nisab kita keluarkan zakat kita 2,5% saja, tidak banyak. Kalau di pertanian itu sekitar 5-10%, itu sangat-sangat kecil, ya. Kemudian binatang ternak yang kita miliki itu bagian dari bagaimana ketaatan kita kepada Allah SWT sudah tertunaikan atau belum. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa konsisten dalam ketaatan kita melalui diri kita yang senantiasa terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sabar dalam keadaan berbagai macam kondisi, kemudian kita juga mendirikan sholat, kemudian kita juga konsisten istiqomah dalam bersedekah, berinfak kepada orang-orang yang butuhkan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وبجات نقمتك وجميع سخطك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.